Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Azhari Gifari dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 13. Di sini saya ingin memaparkan dua masa pemerintahan di Indonesia, yakni masa pemerintahan Megawati pada tahun 2001 dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 hingga 2009 serta 2009 hingga 2014. Awal pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Keberhasilan Sidang Istimewa atau SIMPR 23 Juli 2001 yang dipercepat mampu menjatuhkan Gus Dur dan memilih pemerintahan baru dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan Hamzahas sebagai wakil presiden. Megawati resmi menjadi presiden kelima Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2001. Dibentuklah Kabinet Gotong Royong. Anggota kabinet ini adalah kombinasi dari tokoh profesional dan politis partai politik pendukung pemerintahan. Nama gotong royong juga dipilih Megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahannya, yaitu rekonsiliasi nasional. Indonesia saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak-poranda akibat beragam konflik komunal dan konflik politik. Melalui Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarno Putri telah menunjukkan manever politik yang pawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu, tumbuh dan berkembang pendapat pada berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jumat 10 Agustus adalah kabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya Kabinet Gotong Royong dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat sangat dikecewakan. Pasalnya, kinerja dari Kabinet Gotong Royong tersebut dinilai sangat lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi di negara kita saat itu. Wacana publik tentang efektivitas tim ekonomi Kabinet Gotong Royong atau KGR dalam menghantarkan Indonesia untuk secepatnya keluar dari krisis yang telah menggerogoti ekonomi dan kehidupan sosial politik selama 5 tahun terakhir didominasi oleh pandangan bahwa anggota Kabinet Gotong Royong bertindak sangat lamban dan tanpa koordinasi yang penuh. Ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya. Meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil, kondisi ekonomi pada umumnya dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Dengan demikian, prestasi ekonomi pada tahun kedua pemerintahan sekarang ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kesempatan kerja. Analisis yang cukup kerap dari banyak kalangan membuktikan bahwa selama ini tim ekonomi tidak mampu menyelesaikan proses pemulihan ekonomi dan memperbaiki perekonomian secara lebih luas. Kondisi perekonomian masih terus dalam ketidakpastian, terutama karena terkait masalah keamanan seperti dalam kejadian pemboman tahun 2002, masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran adalah gambaran yang paling suram di bawah Kabinet Gotong Royong ini. Namun, di sisi lain, Megawati masih menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ia capai selama pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati yaitu, yang pertama, memilih dan menetapkan. Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. Yang kedua, membangun tatanan politik yang baru diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR atau DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, dan Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasan Timor Timur dari Republik Indonesia. Keempat, melanjutkan amandemen UUD 1945 dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kelima, meluruskan otonomi daerah. Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Gaya Megawati dalam memimpin. Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya, tetapi begitu keputusan itu diambilnya, tidak akan berubah lagi.
Gaya kepemimpinan seperti ini bukanlah suatu kelemahan. Gaya kepemimpinan Megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas. Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat emosional. Ia alergi pada kritik, komunikasinya didominasi oleh keluhan dan unek-unek. Nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya. Terobosan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pertama wanita di Indonesia, ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik. Sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi merupakan warisan Orde Baru, yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Megawati, yaitu dalam bidang ekonomi, untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati, yaitu yang pertama, untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 US dollar yang merupakan warisan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar US dollar. Yang kedua, untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500 rupiah. Yang ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang keempat, memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang kelima, untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam bidang politik, mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilakukan tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu yang pertama, periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung, yang kedua, periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru di mana presiden dan wakil presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2002 hingga 2004, track record Megawati selama memimpin Republik Indonesia hanya selama 2 tahun, yaitu A. Mendirikan Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK. B. Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. C. Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri. D. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di Indosat. Aset dari pembubaran BUMN dipakai untuk membayar hutang negara. E. Menangkap 17 jenderal korup termasuk jenderal ketua PBSI. F. Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia lebih mandiri. G. Menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latif, Puung Bursa, Prayoga Pangestu, Syamsul Nur Salim, Hendra Raharja, Sudikat Mono, Abdul Latif, dan lainnya. H. Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI. I. Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia. J. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. K. Mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata. Namun, pada sisi lain, banyak juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya. Salah satunya yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi BUMN dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada negara yang harus dipertimbangkan secara seksama.
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tiap pemilihan dan peralihan kekuasaan Presiden Republik Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri. Kendati demikian, proses SBY menjadi presiden selama 2 periode juga memberikan sejarah kepemimpinan di Indonesia. Terpilihnya SBY menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009 melalui penyelenggaraan pemilu 2004 yang dimana menurut partai politik dan fraksi-fraksinya di DPR masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Terkait dengan kejayaan Indonesia yang dilakukan pada pemerintahan SBY, tidak heran apabila masyarakat menginginkannya kembali pada masa periode pemilu 2009. Beberapa pengamat dan ahli pemilu di Indonesia menyatakan bahwa pemilu 2009 diibaratkan sebagai proses konsolidasi demokrasi, sehingga pemilu 2009 dapat disebut sebagai pemilu untuk mewujudkan demokrasi substansial, guna mempercepat terbentuknya demokrasi yang terkonsolidasi. Pembaharuan di Indonesia ketika periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam politik, di sektor politik pada 21 Oktober 2004, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Di sektor ekonomi, jumlah hutang luar negeri Indonesia menurun, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunannya terbukti solid. Indonesia berhasil bertahan dari krisis global tahun 2008 hingga 2009 tanpa masalah, yang berarti berkat peningkatan komoditas pada tahun 2000-an dan peningkatan daya beli yang cepat. Keunggulan ekonomi lainnya adalah konsumsi masyarakat yang sangat tinggi. Investasi menunjukkan peningkatan yang baik, dan ekspor neto yang kuat, menjadikan perekonomian semakin stabil. Jika dibandingkan kinerja pemerintahan SBY selama 5 tahun, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5% secara rata-rata dari tahun 2005 hingga 2009. Program 100 Hari. Salah satu program utama pemerintahan SBY JK adalah program 100 Hari yang bertujuan mewujudkan keadilan dan demokrasi, sekaligus memperbaiki sistem ekonomi yang memberatkan rakyat Indonesia melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Program ini berhasil memeriksa pejabat yang diduga korupsi. Presiden memberikan KPK kebebasan 100 hari untuk menyelidiki dan memberantas korupsi di antara 31 pejabat pemerintahan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan SBY JK, Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2004 hingga 2009 menjadi salah satu fokus utama mengungkapkan target-target perekonomian. RPJMN ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dan mencakup 3 agenda nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta menjamin keamanan dan kedamaian. Implementasi RPJMN ini menjadi penting karena merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Presiden sebagaimana yang telah dikampanyekan, mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, merealisasikan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Yang kedua, program wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui BOS atau bantuan operasional sekolah, bertujuan untuk membantu sekolah dengan dukungan keuangan sehingga mereka dapat membebaskan biaya siswa sambil tetap memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Yang kelima, program sertifikasi pendidik untuk meningkatkan standar guru di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru serta standar pendidikan di Indonesia. Yang keenam, bantuan dan tunjangan untuk siswa, dana operasional pendidikan serta beasiswa untuk siswa miskin atau BSM dan BOP. Di sektor lingkungan, pemerintahan SBY meluncurkan program yaitu yang pertama, penanaman 100 pohon sebagai upaya memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi di perkotaan. Yang kedua, mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, mewujudkan prinsip demokrasi. Perubahan untuk mewujudkan prinsip demokrasi dengan kebebasan pers yang berkembang pesat pada periode kepemimpinannya. Berbagai media massa bebas mengkritik pemerintahan secara terbuka sebagai upaya mewujudkan good government. Meskipun mengalami kemajuan,
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai dengan peristiwa penting seperti bencana alam, kasus-kasus korupsi, serta konflik antara lembaga Polri dan KPK. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin di periode kedua pada tahun 2009 hingga 2014, beliau memilih Budi Yunus sebagai pendampingnya yang menjabat di Wakil Presiden. Konsep yang disebut trias politika atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif di masa pemerintahan SBY mengalami sebuah rekonstruksi yang dimana konsep ini memiliki tujuan sebagai penempatan posisi yang berdasar pada prinsip struktural sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu berlandaskan kedaulatan pada rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kebijakan luar negeri yang ia keluarkan yaitu proaktif dan high profile. Hal tersebut direalisasikan dengan cara safari politik internasional yang bertujuan menaikkan citra positif bangsa Indonesia sendiri di mata internasional. SBY memiliki harapan untuk memperlihatkan bahwa posisi Indonesia ini lumayan penting di mata dunia. Dengan jargon Thousand Friends Zero Enemy, dengan strategi partnership atau komprehensif partnership Indonesia. SBY sendiri memulai kerjasamanya dengan berhubungan dengan negara-negara ASEAN dan negara sekitar yang dijadikan sebagai concentric circle yang memiliki fungsi cornerstone politik luar negeri bangsa Indonesia. SBY juga memiliki peran dalam aspek perpolitikan internasional, dimulai dengan penawaran New ASEAN African Strategy Partnership di acara konferensi Asia Afrika yang ke-50. Masyarakat Indonesia menganggap pemerintahan yang dinaungi oleh kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup serius untuk mengerjakan permasalahan ekonomi yang memiliki dampak pada peningkatan pendapatan bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan SBY ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia melaju sampai 5 hingga 6%, pencapaian yang paling tinggi yaitu 6,5% di tahun 2011 dan yang paling rendah 4,5% di tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tekanan perekonomian global yang berefektif kelemahan rupiah. Puncaknya di tahun 2008 kasus krisis perekonomian permasalahan pada masa periode kedua. Di masa ini, SBY juga melakukan pemberantasan korupsi. Tiap hal ini tidak terlepas dari kalangan yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Walau sudah melakukan kebijakan pemberantasan ini, namun masih ada kekurangan di aspek implementasi. Di periode ini, terdapat banyak permasalahan yakni tidak adanya transparansi pemerintahan terhadap khalayak umum, ketidakpastian suatu sistem hukum, pemberantasan kegiatan KKN, dan suatu reformasi birokrasi yang tidak ada titik terangnya. Perbandingan antara periode. Periode pertama, antara Februari 2005 hingga Maret 2006, garis kemiskinan meningkat sebesar 18,39% dari 129.108 per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi 152.847 per kapita per bulan pada Maret 2006. Dalam garis kemiskinan atau GK, komponen garis kemiskinan makanan memiliki peran yang lebih besar daripada komponen garis kemiskinan bukan makanan, yaitu perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada bulan Februari 2005, kontribusi makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 70,54%, namun meningkat menjadi 74,99% pada bulan Maret 2006. Kenaikan peranan GKM ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tercermin dalam inflasi umum sebesar 17,95% selama periode Februari 2005 sampai Maret 2006. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan SBY relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto yang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama masa Soeharto yang mencapai sekitar 7% selama 32 tahun dengan puncak tertinggi pada tahun 1980 yaitu 9,9%. Periode kedua, tahun 2009, nilai perdagangan Indonesia-Cina mencapai 22,5 miliar US dollar, tahun 2010 menjadi 42,5 miliar US dollar, dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi 60,5 miliar US dollar. Pada tahun 2012, dalam bidang ekonomi, volume perdagangan antara Indonesia dan Cina tercatat 66,6 miliar US dollar atau lebih tinggi 9,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan segi bisnis dan perdagangan bagi Cina, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis.
dengan kepemilikan atas 9 dari 10 pelabuhan terbesar di dunia dan jalur-jalur laut paling sibuk yang dapat menghasilkan lebih dari 8 triliun US dollar dari arus perdagangan dua arah. Di masa kepemimpinan Presiden SBY, masyarakat Indonesia menganggap pemerintahan yang dinaungi oleh SBY ini cukup serius untuk mengerjakan permasalahan perekonomian yang memiliki dampak pada peningkatan pendapatan bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan SBY ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia melaju sampai 5 hingga 6%, pencapaian yang paling tinggi 6,5% tahun 2011 dan paling rendah 4,5% tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya sebuah tekanan perekonomian global yang berefek pelemahan rupiah, puncaknya di tahun 2008 kasus krisis perekonomian ini. Dampak yang ditimbulkan di tiap periode. Jika dilihat dari data di tiap periode dapat dikatakan antara periode 1 dengan periode 2. Tingkat pertumbuhan perekonomian yang berada di bawah naungan SBY ini relatif lebih baik dan cukup meningkat. Dengan adanya hubungan bilateral dagang antara Indonesia dengan Cina, ini menjadi faktor meningkatnya sektor perekonomian yang ada di Indonesia sendiri. SBY memang memfokuskan sektor perekonomian karena ingin meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Terlihat dari kebijakan yang terfokuskan kepada bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi BBM yang bertujuan agar perekonomian Indonesia cukup stabil dan laju inflasi bisa dikendalikan. Selain itu, permintaan pasar domestik juga mengalami pertumbuhan yang meningkat dan terjadinya penurunan barang-barang impor. Namun, di balik keberhasilan yang dicapai selama 2 periode ini, SBY memiliki kelemahan, yaitu jumlah pengangguran yang meningkat dan penyebaran distribusi pendapatan yang timpang. SBY memiliki gaya kepemimpinan. Yang pertama, demokratis, yang kedua, otentik, yang ketiga, karismatik, dan yang keempat, militeristik, dan terakhir, responsif.